Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-321, pil penghalang jantung ungu The Purple Flame tiba-tiba dituangkan ke dalam kuali obat. Pada saat ini, ekspresi Xiaoyan telah berubah sangat serius saat dia dengan cepat menekan tangannya di atas cerobong api kuali. Kekuatan spiritualnya melonjak tanpa ditahan kembali. Saat ini, dia harus mampu mengendalikan perubahan antara dua jenis api. Jika tidak, sesuatu yang mirip dengan kegagalannya yang terakhir kali akan sekali lagi muncul. Jika Xiaoyan gagal sekali lagi selama kurang dari 1 jam tersisa, tidak akan ada keajaiban dan hasilnya akan menjadi Yan Li menjadi juara. Dahi Xiaoyan, keringat dingin terkonsentrasi secara bertahap muncul. Setelah itu, keringat bergulir, menetes ke mata gelapnya yang terbuka lebar. Xiaoyan, bagaimanapun, tidak berani berkedip meskipun perasaan masam. Kekuatan spiritual yang dicurahkan tanpa reservasi sama seperti pintu air yang telah diangkat. Gelombang bergulir seperti aliran sungai melolong saat mereka membanjiri kuali obat. Di bawah penindasan dan panduan kekuatan spiritual Xiaoyan, nyala berwarna hijau dari sebelumnya tidak bersentuhan sedikit dengan api berwarna ungu. Selain itu, bahkan panas yang terkandung di dalam api juga dibungkus dan diisolasi oleh kekuatan spiritual Xiaoyan. Dalam kuali obat, situasi berubah menjadi sesuatu seperti dua kelompok berdiri saling berhadapan dengan sungai di antara mereka. Api hijau dan ungu masing-masing mengambil satu sisi sementara kekuatan spiritual membentuk sungai di tengah di mana pil obat berwarna hijau masih perlahan berputar. Jika suhu nyala itu melebihi penindasan kekuatan spiritualnya, itu akan menyebabkan tabrakan di antara mereka. Bahkan jika kekuatan yang diciptakan tidak terlalu kuat, akan lebih dari cukup untuk menghancurkan pil obat yang lemah ini yang belum terbentuk. Kegagalan Xiao yang terakhir kali adalah karena alasan ini. Menggunakan pelajaran yang dia pelajari dari terakhir kali, Xiaoyan saat ini membagi konsentrasinya menjadi 3 bagian. Satu digunakan untuk menekan Purple Flame dan yang lain digunakan untuk memimpin Flame Green untuk menarik diri dari outlet api lainnya. Yang paling penting dari ketiganya digunakan untuk mempertahankan suhu yang tepat antara dua api yang berlawanan. Untuk menjaga agar panas memanggang pil obat sesuai kebutuhan. Jika tidak, penyempurnaan akan berakhir dengan kegagalan. Memisahkan konsentrasinya menjadi 3. Jika kondisi Xiaoyan tidak menjadi luar biasa baik setelah keadaan aneh yang ia alami sebelumnya, Xiaoyan saat ini tidak akan dapat menyelesaikan operasi semacam ini yang akan sangat sulit bahkan bagi seorang alkemis tingkat 5. Tentu saja, bahkan jika dia hampir tidak bisa berhasil. Keringat yang berulang kali bergulir di wajahnya hanyalah dampak di permukaan. Metode pengendalian seperti ini sangat melelahkan pada kekuatan spiritual seseorang. Mundur! Kebuntuan dipertahankan selama 10 detik dalam kuali obat sebelum tangan Xiaoyan tiba-tiba bergetar di permukaan kuali obat. Setelah suara yang jelas, nyala hijau di dalam kuali obat benar-benar bergerak di sepanjang saluran api dan dibawa keluar. Xiaoyan tidak memiliki waktu luang untuk mengendalikan nyala berwarna hijau yang telah lolos. Pada saat ketika nyala hijau mengundurkan diri, nyala api berwarna ungu yang telah lama menunggu segera menerkam dengan liar ke pil obat seperti harimau yang keras yang turun dari gunung. Menekan, menekan, menekan. Sial, aku ingin kamu jatuh. Murid Xiaoyan menatap tajam pada api berwarna ungu yang menerkam pil obat. Noda darah bahkan muncul di matanya saat ini. Hatinya sedikit gila ketika dia berulang kali berteriak dengan lembut dan histeris. Pada saat yang sama, kekuatan spiritualnya dengan ganas menekan suhu Purple Flame. Langkah pertama setelah perubahan nyala api adalah untuk menekan suhu nyala api yang baru, mempertahankan suhu yang sama dengan api yang telah berlalu sebelumnya. Jika tidak, peningkatan atau penurunan energi panas secara tiba-tiba hanya akan menghasilkan satu akhir: kegagalan. Ini adalah sesuatu yang secara khusus menguji kontrol alkemis terhadap suhu nyala api. Bahkan kesalahan sekecil apapun akan berakhir dengan tragis. Di bawah gelombang, setelah gelombang penindasan oleh kekuatan spiritual, suhu api ungu terus turun liar, karena menutupi hanya 20 cm dari pil obat. Ketika api ungu akhirnya turun ke suhu yang diperlukan, nyala api akhirnya bersentuhan dengan pil obat berwarna hijau bergulir berulang kali. Segera, Purple Flame menenggelamkan pil di dalamnya. Apa yang dia coba lakukan? Semua tatapan di tempat itu linglung dan bingung saat mereka menyaksikan Xiaoyan yang terengah-engah, yang kepalanya sepenuhnya tertutup keringat. Apakah pil obat belum berhasil disempurnakan? Apa sebenarnya yang disempurnakan orang ini? Dia benar-benar perlu mengubah nyala api. Ini adalah sesuatu yang bahkan guru pun tidak percaya diri.
Tangan halus putri kecil menepuk dadanya. Sebelumnya, bermata merah dan berwajah hijau dari Xiaoyan benar-benar agak mengejutkan. Melihat situasi sekarang, bagaimanapun, beruntung bahwa atau itu saat yang paling berbahaya sudah berhasil diatasi. Aku tidak tahu apa yang dia perbaiki. Tapi aku pikir bahwa atau itu tingkat pil obat pasti tidak lebih rendah dari kita. Wajah Liu Ling agak memerah. Ketika dia pulih, dia menyadari bahwa atau itu dia benar-benar lupa untuk bernapas ketika dia sedang menonton perubahan api Xiaoyan yang beraroma. Dia telah berhasil. Pada platform tinggi, Pama, yang hatinya telah diangkat ke tenggorokannya, akhirnya menghembuskan nafas panjang pada saat ini. Dari inderanya, dia bisa mengatakan bahwa atau itu api dalam kuali obat Xiaoyan telah benar-benar tenang, dan bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda pemberontakan seperti yang terjadi terakhir kali. Berdasarkan situasi ini, Xiaoyan tidak jauh dari berhasil menyempurnakan Tulain Green Spirit Pill. Potensinya sangat-sangat menakutkan. Dia mungkin telah berhasil karena kondisi luar biasa saat ini. Tetapi talenta yang dibutuhkan untuk dengan cepat memahami trik dengan perubahan. Nyala api setelah satu upaya gagal benar-benar sangat mengejutkan. Pama memperhatikan pemuda-muda yang terengah-engah itu, mendukung dirinya di atas meja batu dengan satu tangan sementara yang lain mengendalikan nyala api. Dia tiba-tiba memutar kepalanya, menatap Hai Bodong dan berkata sambil tersenyum, "Jika orang ini diberi cukup waktu, aku pikir bahwa atau itu prestasinya akan jauh melampaui kita orang tua. Sudah sangat lama sejak Kekaisaran Jiama menghasilkan orang kuat tingkat epik yang bisa mengguncang benua. Aku tidak pernah meragukannya." Hai Bodong tersenyum dan melambaikan kepalanya. Pengetahuannya tentang Xiaoyan jauh melampaui keyakinan Pama. Orang ini bisa menciptakan Angry Buddha Lotus Flame yang bisa secara serius melukai Do Huang. Apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Selain itu, Hai Bodong tidak akan pernah lupa bahwa atau itu di bawah penyamaran pemuda yang tampak biasa ini, sebenarnya adalah seorang pemuda yang bahkan belum genap 20 tahun. Selanjutnya, kita hanya harus menunggu dengan tenang. Tatapan Pama melayang ke arah Yanli, yang fokus pada menyempurnakan pil obat. Kekhawatiran masih ada di antara alisnya. Meskipun Xiaoyan telah menyempurnakan Green Spirit Pill yang memiliki 2 garis, masih ada risiko yang tidak diketahui jika ia ingin mengalahkan pil obat Yanli, yang rinciannya saat ini tidak diketahui. Namun, dia saat ini tahu bahwa atau itu Xiaoyan benar-benar telah mengerahkan seluruh usahanya. Karena itu, dia hanya bisa mendengarkan nasib. Tidak hanya dia tidak tenggelam dalam kemunduran seperti itu, tetapi dia malah berusaha mencari terobosan dari situasi tanpa harapan seperti itu. Sungguh kekuatan mental yang menakutkan. Mengingat waktu, orang ini pasti akan bersinar. Nalanji membelai janggutnya dengan lembut. Dia menatap Xiaoyan yang menjadi lebih kuat, dan berbicara pelan sambil menghela nafas. Setiap kali ketika orang lain berpikir dia telah mencapai batas, Xiaoyan akan memberikan kejutan besar kepada semua orang. Dia memang sangat kuat. Nalan Yanran menganggukkan kepalanya sedikit. Dalam sekian tahun, itu adalah pertama kalinya dia merasakan kekaguman pada seseorang dari kelompok usianya. Dia tahu bahwa atau itu jika dia mengakhiri situasi seperti itu, dia pasti tidak akan putus asa. Namun, jika dia ingin keluar dan mendapatkan terobosan dalam situasi semacam itu di mana seluruh tubuh dan rohnya memancarkan perasaan tak berdaya, hanya ada satu kata untuk menggambarkannya. Sulit. Mata cerah Nalan Yanran menyapu pria muda yang mendukung dirinya di atas meja batu. Meskipun dia saat ini sedang terengah-engah, pinggangnya tetap sangat lurus seperti pilar yang tidak akan runtuh. Pupil Nalan Yanran yang pingsan seperti air musim gugur tiba-tiba dan diam-diam memperoleh sesuatu. Di tanah terbuka, ekspresi Yanli serius saat dia berdiri di depan meja batu. Tatapannya menatap tajam pada kuali obat. Keributan sebelumnya dari arah Xiaoyan tidak luput dari perhatiannya. Meskipun dia terkejut dengan cara Xiaoyan mengubah nyala api, dia tidak merasakan apapun lagi. Dia tidak tahu pil obat jenis apa yang Xiaoyan coba perbaiki dengan mengganti nyala api. Tetapi dia memiliki keyakinan mutlak dengan pil obat yang dia perbaiki. Terlepas dari bagaimana kamu berjuang, tempat juara adalah milikku. Kamu tidak diizinkan untuk gagal. Demikian pula, aku tidak bisa gagal. Yanli tiba-tiba mengepalkan tinjunya dengan erat saat dia menangis dengan lembut di dalam hatinya. Kali ini, dia mempertaruhkan hidupnya untuk tiba di Kekaisaran Jiama sendiri. Selama dia mampu menjadi juara dan memberikan pukulan besar pada reputasi Asosiasi Alchemist Kekaisaran Jiama, posisi ketua asosiasi negaranya akan membuka lengannya untuknya begitu dia kembali. Ketika saatnya tiba, posisinya dalam Kekaisaran Cuyun akan meningkat tajam. Semuanya untuk kekuatan. Keluarlah. Mahakarya aku.
Telapak Yan Li tiba-tiba menepuk kuali obat saat dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh. Penutup kaudron terbang dan sekelompok besar api hitam gelap menyerbu ke segala arah dari dalam kuali obat. Di tengah api hitam gelap, cahaya berwarna ungu melesat maju. Dalam sekejap, itu menyebabkan api berwarna hitam itu dipenuhi dengan lubang. Mengikuti cahaya yang ditembakkan, aroma pil berwarna ungu yang kaya perlahan naik. Akhirnya, itu bertindak seperti kabut dengan roh, membentuk awan berwarna ungu di ruang di atas kepala Yan Li. Sungguh aroma obat yang sangat padat. Saat mereka melihat aroma pil berwarna ungu yang cukup untuk menutupi seluruh meja batu, sudut mulut semua alkemis di tanah terbuka berkedut saat mereka bergumam. Setelah melihat aroma pil berwarna ungu dengan ekspresi suram, Little Princess dan Liu Ling saling bertukar pandang. Mata mereka memiliki kegelisahan melihat tingkat kekayaan aroma pil. Pil obat yang Yan Li telah dimurnikan pasti di antara puncak pil obat 4 tingkat. Saat ini, tampaknya sangat sulit bagi Yan Xiao untuk mengalahkannya. Haha, haha, api hitam di udara pertengahan perlahan-lahan padam. Sebuah pil obat berwarna ungu seukuran mata naga berputar seperti itu muncul di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Yan Li memberi isyarat dengan tangannya dan pil obat berwarna ungu terbang ke telapak tangannya. Saat dia memegang pil obat, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk memancarkan tawa liar. Haha. Pil penghalang hati ungu akhirnya berhasil disempurnakan. Ini adalah pil obat yang sebanding dengan pil obat 5 tingkat. Bagaimana kamu akan bersaing dengan aku? Haha, tawa liar Lily bergema melalui udara dari tanah terbuka menyebabkan kedua sisi kursi VIP untuk segera turun ke keheningan sesaat. Setelah beberapa saat, banyak tatapan yang dengan cepat menjadi panas menatap tajam pada pil obat berwarna ungu di tangan Yan Li. Pil penghalang hati ungu, pil obat tingkat 4 puncak. Ini mirip dengan 3 lain Green Spirit Pill. Ini juga termasuk kelas pil obat yang mampu meningkatkan kekuatan orang secara langsung. Namun, efeknya hanya berguna di kelas Tedoshi. Jika ada yang termasuk kelas ini mengkonsumsi pil penghalang hati ungu, itu akan membiarkan orang itu meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang. Selain itu, dan yang paling penting, seseorang dapat mengambil 2 pil obat tersebut satu demi satu ketika di kelas yang sama, tanpa menghasilkan terlalu banyak perlawanan terhadap pil obat. Dengan kata lain, selama seseorang mampu mengumpulkan 2 pil penghalang hati ungu, seseorang akan dapat terus meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang. Pada platform tinggi, Pama menyipitkan matanya saat dia berbicara cara yang lembut dan lambat, menggambarkan pil obat ini yang memiliki reputasi tinggi di dunia alkemis. Sungguh tidak terduga. Aku tidak berpikir bahwa atau itu Yan Li ini benar-benar memiliki keberanian seperti itu. Kemungkinan kegagalan saat memperbaiki pil penghalang hati ungu tidak akan jauh lebih sedikit daripada pil 3 garis hijau. Namun, dia benar-benar berani menyempurnakannya pada kesempatan seperti itu. Dia harus tahu bahwa atau itu jika dia gagal, dia pasti tidak akan bisa keluar dari kekaisaran Chiama. Pama menggelengkan kepalanya dan menghela nafas pelan. Pada titik ini, hatinya seperti bara yang sekarat. Ini karena bahkan jika Xiaoyan berhasil memperbaiki Green Spirit Pill yang memiliki 2 garis, itu akan sulit dibandingkan dengan pil penghalang hati ungu yang dimiliki Yan Li. Meskipun tulain Green Spirit Pill juga dapat membantu meningkatkan kekuatan orang yang memakannya oleh 2 bintang, ada beberapa kemungkinan terjadinya serangan balik. Ini cukup untuk mencegah banyak orang mengambilnya. Oleh karena itu, jika seseorang memilih antara 2 pil obat, banyak orang akan memilih pil penghalang hati ungu dan bukan pil 2 garis hijau. Kecuali kalau saat dia seharusnya kemungkinan itu. Pama tiba-tiba mengejek dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Ketika Hai Bodong di samping melihat cara mantan bertindak, dia sedikit mengernyit dan bertanya, "Kecuali apa?" Pama menghela nafas panjang. Dia mengangkat matanya dan melirik Hai Bodong. Kecuali Yan Xiao mampu menyempurnakan kelas tertinggi 3 jalur Green Spirit Pill. Dengan kata lain, itu berarti dia harus mengambil jenis api ketiga. Tetapi bisakah seseorang memiliki 3 jenis api? Hati Pama dipenuhi dengan kepahitan saat dia bergumam. Mungkin itu tidak sepenuhnya sia-sia. Hai Bodong mengangkat bahu sedikit, menatap pemuda di alun-alun, dan berkata dengan lembut, 3 jenis api. Ya, Hai Bodong dengan lembut bergumam sambil mengangkat kepalanya dan menghela nafas. Api putih tebal panas dingin dan panas yang dia lihat Xiaoyan telah digunakan kembali kemudian secara bertahap muncul dalam pikirannya. Dia jelas ingat bahwa atau itu Angry Buddha Lotus Flame. Saat itu diciptakan oleh penggabungan dari api surgawi berwarna hijau dan api surgawi putih tebal. Dengan kata lain, sebenarnya ada api surgawi yang lebih menakutkan daripada api berwarna hijau yang belum dia tampilkan, tersembunyi di tubuh Xiaoyan. Mungkin ini tidak sepenuhnya tanpa harapan.
Hai Bodo mengangkat bahunya, menatap pria muda di tempat terbuka dan dengan lembut berbicara. Fuma dengan getir menggelengkan kepalanya, memperlakukan kata-kata Hai Bodong sebagai upaya untuk menghiburnya. Di tanah terbuka, Xiaoyan menatap pil obat berwarna ungu bulat dan ramping. Saat ini, pil berwarna hijau dan ungu sudah muncul. Sebaliknya, itu berarti bahwa atau itu dia telah berhasil menyempurnakan Two-Line Green Spirit Pill. Jadi itu pil penghalang hati ungu. Xiaoyan perlahan membalikkan kepalanya dan menyaksikan Yan Li yang tertawa liar. Dia bisa merasakan tatapan putri kecil dan yang lainnya menembaki dirinya. Tampaknya mereka berpikir bahwa atau itu Xiaoyan tidak lagi memiliki kesempatan. Grand Meeting sialan. Itu benar-benar membuat orang frustrasi. Xiaoyan menghela nafas pelan saat matanya menatap api berwarna ungu di dalam kuali. Tiba-tiba, pikirannya menjadi hitam. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya dengan lembut menggosok cincin hitam kuno yang tampak gelap di tangan kirinya. Di dalamnya, ada bone chilling flame yang disimpan Yan Lao sebelum dia terlelap tidur guru. Maaf mengganggu kamu. Xiaoyan perlahan membungkuk. Setelah itu, dia meluruskan pinggangnya. Jari yang digunakan Xiaoyan dengan cincin berwarna hitam ditempatkan di atas cerobong kuali. Dia menutup matanya sedikit dan dengan lembut bergumam. Ayo maju. Bone chilling flame. Bab ke-322. Ledakan cauldron. Setelah gumaman lembut Xiaoyan, cincin hitam gelap di jari Xiaoyan terdiam sesaat sebelum tiba-tiba bergetar dengan lembut sesaat kemudian. Perasaan dingin sedingin es mulai menyelimuti ujung jari Xiaoyan, menyebabkan sendi jari-jarinya menjadi sedikit putih. The Purple Flame dalam kuali obat tampaknya telah merasakan sesuatu dan itu benar-benar mulai menari dengan gelisah. Untungnya, bagaimanapun, bahwa atau itu ada penindasan mutlak dari kekuatan spiritual Xiaoyan. Oleh karena itu, gerakannya yang tidak mudah tidak menimbulkan masalah. Pada saat itu, tawa tak terkendali Yan Li di tanah terbuka secara bertahap melemah. Tatapan-tatapan yang dilemparkan pada pil penghalang hati ungu sekali lagi ditembak ke arah di mana Xiaoyan berada. Saat ini hanya ada dia yang masih menyempurnakan di seluruh panggung. Para alkemis yang tersisa telah memilih untuk mengaku kalah atau sudah lama mengundurkan diri dari kompetisi. Setelah semua, di depan pil tier tingkat 4 obat yang Yan Li telah disempurnakan, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menentang nasib dan membuat comeback dengan hasil yang akan mengejutkan semua orang. Yan Li berhenti melemparkan pil penghalang harting ungu di telapak tangannya. Dia menyilangkan kedua tangannya di depan dadanya dan dengan dingin tersenyum pada perjuangan terakhir Xiaoyan sebelum kekalahannya jarak yang cukup dekat. Pada platform tinggi, Pama, yang ekspresinya awalnya sedikit gelap, sedikit mengerutkan kening. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah di mana Xiaoyan berada. Sebagai alkemis tingkat tertinggi dari seluruh tempat, dia secara alami dapat dengan cepat merasakan perubahan api di daerah tempat Xiaoyan berada. Apa yang telah terjadi? Mengapa nyala api di kuali mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan dan kegelisahan? Foma bergumam, jelas bingung. Pada saat itu, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Matanya, yang menatap kawah obat di depan Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Di tempat itu, dia tampak samar-samar melihat benda berwarna putih. Selain itu, rasa dingin sebenarnya perlahan merembes keluar dari kuali obat. Udara dingin. Dia merasakan suhu seluruh daratan terbuka tiba-tiba jatuh. Ekspresi Fema berubah sekali lagi. Arusnya benar-benar bingung oleh situasi tiba-tiba yang telah terjadi. Suhu di sini telah turun. Udara dingin yang sangat padat. Ini benar-benar dapat mempengaruhi area yang sangat luas. Jangan bilang itu dibuat oleh Outman Ice. Cialau tanpa sadar datang ke sisi Fema dan berkata sambil melihat Hai Bodong di sampingnya dengan cara yang aneh. Jika aku bisa menyebarkan udara dingin ke seluruh tempat tanpa kamu berdua merasakan tindakan aku khawatir aku akan lama berada di kelas dojo. Hai Bodong memutar bola matanya. Di dalam hatinya, dia jelas tahu bahwa atau itu udara dingin ini seharusnya karena Xiaoyan mulai menggunakan api surgawi berwarna putih tebal. Saat itu, dia telah bertukar pukulan dengan api semacam ini dan dengan jelas memahami teror dari benda ini. Isinya panas yang ekstrem di luar biasa dingin. Itu adalah sakit kepala yang luar biasa ketika seseorang harus menanganinya tidak. Bukan itu, udara dingin itu tampaknya dipancarkan dari kuali obat Xiaoyan. Pama menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam. Apa yang dia lakukan? Menciptakan udara dingin saat memurnikan pil? Bukankah dia takut memadamkan api di kualinya? Jangan bilang kalau orang itu memutuskan untuk menghancurkan segalanya dan menyerah. Jialau mengerutkan kening dan berkata, tidak, mengingat karakternya. Dia pasti tidak akan melakukan hal konyol semacam itu. Aku pikir dia harus memiliki niat lain.
Pama menggelengkan kepalanya. Dari apa yang dia ketahui tentang Xiaoyan, tidak mungkin baginya untuk berpikir bahwa atau itu yang terakhir menyerah pada dirinya sendiri. Anak kecil, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Pama menghela nafas lembut saat dia menatap pemuda di tengah-tengah lapangan terbuka. Gemetar cincin hitam gelap itu menjadi semakin intens. Setelah intensitas gemetar cincin, kekuatan spiritual Xiaoyan sekali lagi keluar berlaku, siap untuk mengontrol penarikan Purple Flame dari kuali obat setiap saat. Tentu saja, tidak satu pun dari kedua api ini benar-benar miliknya. Oleh karena itu, perubahan api kali ini akan jauh lebih sulit dibandingkan dengan yang terakhir kali. Namun, dengan pengalaman kesuksesannya yang terakhir kali dan kondisi anehnya yang begitu baik, sehingga tidak bisa lebih baik, Xiaoyan masih memiliki kepercayaan diri yang cukup besar. Guru, tolong doakan aku. Xiaoyan perlahan menghembuskan nafas. Jarinya, yang sedikit tertekuk pada saluran api, memanjang tiba-tiba. Cincin hitam gelapnya sekali lagi bergetar. Api berwarna putih tebal tiba-tiba melonjak. Pada saat ini, suhu di sekitar Xiaoyan sekali lagi turun. Menarik diri, Xiaoyan menjerit rendah di dalam hatinya. Pada saat yang sama bahwa atau itu api putih tebal melonjak ke dalam kuali obat. Nyala berwarna ungu dengan cepat diarahkan keluar dari outlet api lain di sisi lain secara teratur. Setelah itu, perlahan menghilang. Tingkatkan suhu. Dengan cara seperti kilat, kekuatan spiritual Xiaoyan melilit api putih tebal yang telah melonjak ke dalam kuali obat. Kakinya dengan keras menginjak tanah dan beberapa garis retak mulai menyebar keluar dari sana. Keringat turun dari dahinya seolah-olah hujan. Jubah alkemis di tubuhnya langsung basah kuyup. Untungnya, pengerjaan jubah itu sangat bagus dan mampu menyerap keringat sepenuhnya menyerap semua keringat di permukaan kulitnya. Itu karena ini bahwa atau itu Xiaoyan tidak tampak berada dalam kondisi yang sangat mengerikan. Di bawah kendali kekuatan spiritualnya yang dirilis sepenuhnya, suhu nyala putih tebal mulai cepat naik. Pada satu titik, akhirnya melilit pil obat berwarna hijau di bawah mata Xiaoyan yang sangat terbebani. Meskipun Xiaoyan melakukan yang terbaik untuk menaikkan suhu klaster Bone Chilling Flame yang melilit pil obat, sisa api yang tidak ditekan masih berulang kali memancarkan udara dingin. Untungnya Xiaoyan telah membungkus pil obat dalam api yang suhunya telah dinaikkan. Oleh karena itu, api dingin yang menggeliat tidak membawa terlalu banyak masalah untuk Xiaoyan. Semua ini hanyalah sementara. Ketika Bone Chilling Flame menggeliat di dalam kuali obat, benang-benang udara dingin berwarna putih keluar dari interior kuali. Akhirnya, itu menutupi kuali obat sampai menjadi sedikit buram. Apa yang dia lakukan? Putri kecil dan Liu Ling melihat udara dingin yang sedang menyebar dan kemudian saling berhadapan. Wajah mereka tampak benar-benar hilang. Karena Xiaoyan telah mengulurkan jarinya ke dalam stop kontak saat menggunakan Bone Chilling Flame dan udara dingin datang mengalir keluar setelahnya. Bahkan putri kecil dan yang lainnya yang berjarak pendek dari Xiaoyan masih tetap tidak tahu bahwa atau itu api ketiga adalah sedang diubah dalam kuali merah gelap biasa. Sungguh udara dingin yang aneh. Ini jelas dingin, tapi mengapa penyelidikan menggunakan persepsi spiritual aku memberitahu aku bahwa atau itu panas seperti nyala api. Yan Li mengamati udara dingin dan berkata dengan cemberut saat ia memegang pil penghalang hati ungu dalam tangannya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia mulai merasa tidak nyaman pada saat ini. Tidak perlu khawatir, aku tidak percaya bahwa atau itu orang ini dapat melakukan sesuatu dalam waktu kurang dari setengah jam yang tersisa. Yan Li dengan lembut menggosok pil obat berwarna ungu. Saat ini, hanya benda kecil ini yang memberinya perasaan teguh. Bas! Suara aneh tiba-tiba menyebabkan Xiaoyan menjadi bingung sementara tatapannya menatap tajam pada pil obat bunda di dalam kelompok api putih tebal. Tatapan Xiaoyan menyapu meja batu dan akhirnya berhenti di kuali obat merah gelap. Suara berdengung itu dipancarkan dari itu. Xiaoyan mengerutkan kening. Sama seperti dia bingung. 1 menit suara retak menyebabkan ekspresinya tiba-tiba tenggelam. Dia memutar lehernya saat pandangannya berhenti di kuali merah gelap. Matanya tiba-tiba menyusut menjadi seukuran lubang pin. Dia memperhatikan bahwa atau itu garis retakan kecil dengan diam-diam mulai menyebar dari eksterior licin kuali. Ledakan kuali akan segera terjadi. Tenggorokan Xiaoyan bergerak sedikit saat dia melihat garis retakan kecil itu. Mulutnya tiba-tiba terasa sedikit kering. Setelah perubahan 3 jenis api, kuali ini akhirnya mencapai batas yang bisa bertahan dan akan meledak terpisah. Xiaoyan, yang selalu mengabaikan menemukan kuali yang baik akhirnya menyadari untuk pertama kalinya bagaimana kuali obat yang baik bukanlah jenis objek eksternal yang tidak dibutuhkan oleh seorang alkemis seperti yang dibayangkannya. Ini merepotkan. Berkeringat sekali lagi perlahan bergulir di wajahnya.
Xiaoyan tidak menyangka bahwa atau itu adegan lucu seperti itu akan benar-benar muncul di saat-saat terakhir. Tidak lama setelah suara retak pertama muncul, yang kedua diikuti dengan sesama. Setelah itu, ketiga dan keempat mengikuti. Hanya dalam sekejap, kuali obat, yang semula dalam kondisi baik, sebenarnya tertutup garis retakan kecil. Melalui garis retak, Xiaoyan bahkan bisa melihat dan capi putih tebal di dalamnya. Surga, saat putri kecil dan yang lainnya berada dekat dengan Xiaoyan, mereka merasakan sesuatu tidak lama setelah itu suara retak tindik telinga muncul. Ketika mereka melihat wajah Xiaoyan yang tertutup keringat dingin, semua orang berseru. Siapa yang bisa membayangkan bahwa atau itu orang ini benar-benar akan menyebabkan kuali untuk mencapai titik di mana ia akan meledak. Pada platform tinggi, sudut mulut Pama bergetar. Dia telah membayangkan banyak metode di mana Xiaoyan akan dikalahkan. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa atau itu Xiaoyan akan gagal karena ledakan kaldron. Metode yang menyebabkan orang menjadi tidak bisa berkata-kata. Beberapa saat kemudian, Pama akhirnya menggelengkan kepalanya dengan kepahitan. Dia berkata dengan lembut, "Ah, sudah berakhir. Apa sebenarnya yang dilakukan orang kecil ini selama periode terakhir ini? Sebelum ini, kuali obat harus menanggung suhu tinggi itu. Sekarang, tiba-tiba ada begitu banyak udara dingin. Menambahkan ini pada kualitas rendah dari cauldron. Akan mengejutkan jika kuali tidak meledak." Hai Bodong sedikit mengernyit. Dia lebih jelas tentang keseluruhan cerita dibandingkan dengan Fema. Sepertinya Xiaoyan bermaksud menggunakan nyala putih tebal untuk menyempurnakan Green Spirit Pill sampai mencapai tingkat 3 baris. Tetapi secara tidak sengaja mengabaikan masalah kecil ini. Namun, masalah kecil inilah yang menentukan siapa tempat juara itu pada momen yang begitu penting. Haha. Kuali obat kamu akan hancur berantakan. Hanya apa yang bisa kamu perbaiki? Yan Li tercengang saat dia melihat kuali obat yang tertutup garis retakan. Setelah bingung sejenak, dia tidak bisa menahan menampar meja batu saat dia tertawa tak terkendali. Melihat bagaimana dia telah kehilangan dirinya, sudah jelas bahwa atau itu dia telah menerima kejutan yang cukup serius atas tindakan Xiaoyan. Sebelumnya, Xiaoyan mengabaikan suara dan tatapan dari dunia luar. Kepalanya dipenuhi keringat saat ia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan kuali medis dari kerusakan lebih lanjut. Sayangnya, dia adalah seorang alkemis, bukan seorang pandai besi. Oleh karena itu, bahkan setelah dia mengerahkan seluruh usahanya, dia hanya bisa melihat dengan tak berdaya kawah obat mendapatkan garis retakan yang semakin besar. Ketika garis retak di kuali obat telah diperluas, sampai mereka mencapai batasnya, tingkat di mana garis retak yang menyebar berhenti. Itu tenang sesaat sebelum udara dingin berwarna putih bergolak tiba-tiba melonjak keluar dari garis retak dari kuali, benar-benar membungkus seluruh meja batu di dalam. Saat udara dingin muncul, kuali obat mulai membengkak. Tatapan Xiaoyan menatap tajam pada kuali obat yang semakin besar. Sesaat sebelum meledak, dia tiba-tiba menampar tempat di dasar kawah obat dengan keras, sementara matanya berwarna merah. Bang! Kuali obat yang sudah mencapai batasnya akhirnya meledak terpisah dengan bang dengan tamparan ini dari Xiaoyan. Suatu ledakan yang intens menggema di seluruh tanah terbuka. Tak terhitung fragmen kuali obat ditembak ke segala arah, menakuti alkemis sekitarnya saat mereka buru-buru mundur. Hahaha, aku sudah mengatakan bahwa atau itu tempat juara adalah milik aku. Yan Li tertawa liar. Dia akhirnya benar-benar santai ketika dia mengamati meja batu yang tertutup oleh udara dingin berwarna putih. Di seluruh tanah terbuka, hanya suara ledakan sisa dan tawa liar Lili bisa didengar. Semua orang telah tenang. Kegagalan oleh Xiaoyan adalah kesimpulan terdahulu. Bab ke-323, The Final Victor. Tanah terbuka yang besar itu sepenuhnya sepi. Beberapa saat kemudian, gelombang menyesatkan terdengar dari kursi penonton di kedua sisi. Ah! Putri kecil dengan lembut menepuk debu yang telah melesat ke lengan bajunya. Dia mengangkat kepalanya, menatap kabut berwarna putih yang merembes dari tempat Xiaoyan berdiri dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tidak ada yang mengira bahwa atau itu kuda hitam terbesar di Grand Meeting musim ini, yang bisa bersaing dengan pria muda misterius itu, pada akhirnya akan gagal karena alasan konyol semacam itu. Kali ini, reputasi asosiasi akan benar-benar menderita kerugian besar. Haha, Ketua Fema. Karena Yan Xiao telah gagal, tolong umumkan hasil akhir untuk rapat besar. Setelah Yan Li tertawa liar untuk sementara waktu, dia akhirnya menekan kegembiraan yang tak terkendali di hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa saat dia melihat Pama dan yang lainnya di depan kursi VIP. Apa yang harus kita lakukan? Hai Bodong sedikit mengernyit.
Niat membunuh yang gelap dan dingin muncul dan menghilang di wajahnya. Dia menatap Yanli di bawah dengan cara yang dalam saat dia bertanya dengan lembut. Apalagi yang bisa kita lakukan? Jangan bilang aku bisa membunuhnya di depan semua orang. Ekspresi Pama juga sama jeleknya. Namun, saat ini dia tidak punya pilihan lain. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku yang lama akan melakukannya tadi malam. Jialau memotong dengan tangannya saat dia berkata dengan dingin. Itu juga akan merepotkan untuk membunuhnya. Orang itu telah menangkap kelemahan kami karena tidak dapat mengekspos identitasnya. Pama menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia tersenyum pahit dan berkata, sepertinya kita hanya bisa membiarkan dia menjadi juara. Tidak mungkin bagi asosiasi untuk menahannya dengan paksa karena beberapa alasan yang tidak ada di depan begitu banyak orang. Mendengar ini, alis Hai Bodong dan Jialau bersatu membentuk kerutan yang dalam. Mereka saling bertukar pandang, tetapi tidak memiliki solusi sedikit pun. Dengan segera, mereka hanya bisa dengan murah menganggukkan kepala mereka. Pama perlahan melangkah maju. Tatapannya menyapu tanah terbuka. Ketidakberdayaan dalam suaranya adalah sesuatu yang dapat didengar oleh siapapun. Menurut aturan pertemuan utama, siapapun yang berhasil menyempurnakan pil obat yang paling berguna dan dari tingkat tertinggi akan menjadi pemenang akhir. Meskipun putri kecil dan Liuling baik meningkatkan 4 pil obat, nilai dan kegunaan dari pil-pil itu semuanya lebih rendah daripada pil penghalang hati ungu yang telah disempurnakan Yanli. Karena itu, udara di atas tanah terbuka yang sangat luas itu diam sepenuhnya. Hanya suara tak berdaya dari Pama yang perlahan terdengar. Oleh karena itu, pemenang untuk Grand Chemis Grand Pertemuan Jiama Empire musim ini, dengan kedua tangannya disilangkan di depan dadanya, Yanli tersenyum ketika dia melihat wajah suram kelompok 3 pria Pama dan meregangkan pinggangnya yang malas. Saat ini dia hampir bisa membayangkan bagaimana dia akan setelah dia kembali ke kerajaan Chuyun. Ketika saatnya tiba, tidak akan ada lagi orang yang bisa bertarung dengannya untuk posisi ketua asosiasi. Pemenangnya adalah Yan. Pama perlahan menutup matanya. Dia akhirnya menggigit giginya dan mengucapkan beberapa kata terakhir. Tunggu, tangisan tiba-tiba terdengar di tanah terbuka, menyela kata-kata yang akan dikatakan Pama. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya bergerak menuju arah suara. Akhirnya, semuanya terkunci di atas meja batu yang terbungkus dalam udara dingin berwarna putih. Tangisan sebelumnya dipancarkan dari tempat itu. Tidak lama setelah suara itu terdengar, kabut berwarna putih yang menutupi sekeliling meja batu perlahan menjadi pingsan. Beberapa saat kemudian, kabut berwarna putih sudah menjadi begitu pucat sehingga tidak bisa lagi menyembunyikan benda-benda di dalamnya dari pandangan orang lain. Adegan dalam interior juga muncul di mata setiap orang. Sudah ada cukup banyak garis retakan yang muncul di atas meja batu hijau keras karena ledakan sebelumnya dari kaldron obat. Area di atas meja batu juga berantakan. Saat tatapan sedikit bergeser ke arah depan meja batu, ada seorang pria muda yang bajunya berkeping-keping. Tangan kanannya menopang dirinya di atas meja batu saat dia terengah-engah, melepaskan udara kasar. Di permukaan tubuhnya, ada jejak darah samar yang kemungkinan disebabkan oleh serpihan-serpihan yang keluar dari ledakan mendadak kuali tadi. Tampaknya merasakan benang terakhir dari udara dingin menghilang. Yang pemuda itu mengangkat wajahnya yang agak pucat dan berbicara dengan suara serak ke Foma di panggung tinggi. Harus ada sekitar 10 menit lebih sampai akhir kompetisi. Kan, ada 14 menit. Pama mengangguk dan menjawab sambil menatap Xiaoyan yang sangat lemah. Yan Xiao, bahkan kuali obat kamu telah meledak. Apa yang dapat kamu lakukan meskipun masih ada 10 menit tersisa? Jangan bilang bahwa atau itu kamu akan menemukan kuali obat baru sekarang dan mulai memurnikan dari awal. Haha, aku menyarankan kamu untuk hanya mengaku kalah. Sikap pelin-pelan ini bukanlah bagaimana seorang pria harus bertindak. Melihat Xiaoyan muncul sekali lagi, Yanli tidak bisa menahan diri untuk mengejek. Memiliki kemampuan untuk bertarung namun memilih untuk menyusut kembali adalah hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang pria. Xiaoyan tersenyum samar. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan dengan dingin tertawa dengan ejekan yang ada di sudut mulutnya. Selain itu, siapa yang memberitahumu bahwa atau itu aku harus menyuling dari awal lagi? Apa maksudmu? Senyum di wajah Yanli perlahan menarik diri. Dia mengamati cara misterius Xiaoyan dan berteriak sedikit gelisah. Xiaoyan tidak membalas permintaan keras Lili. Di bawah puluhan ribu tatapan di sekitar tanah terbuka, dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Telapak tangannya sedikit melengkung dan kekuatan hisap tiba-tiba melonjak dengan keras ke arah langit. Puluhan ribu tatapan mengikuti arah telapak Xiaoyan dan perlahan bergerak ke atas. Akhirnya, mereka semua tercengang saat mereka berhenti di bunga api berwarna putih yang mengambang di langit. Karena warna nyala itu mirip dengan awan,
Sulit untuk menemukan bahwa atau itu adalah sekelompok api berwarna putih menyala. Kecuali satu membuat pengamatan yang cermat. Ini klaster api berwarna putih adalah sekelompok bone chilling flame yang Xiaoyan telah terampil digunakan untuk membungkus 3 line green spirit pill dan mengirimkannya terbang ke udara dengan tamparan di bagian bawah kawah obat tepat sebelum kuali obat diledakkan. Melalui metode ini, ia membiarkan pil obat untuk menghindari dampak dari kuali obat yang meledak. Pada detik-detik terakhir yang menekan itu, dia benar-benar bisa tenang dalam menghadapi bahaya yang akan datang dan memikirkan metode ini untuk menghadang bencana. Ini adalah sesuatu yang menyebabkan Xiaoyan bahkan merasakan kekaguman untuk dirinya sendiri. Tamparan ceroboh yang tampaknya benar-benar berhasil membalikan situasi krusial dari seluruh Grand Meeting. Ini, Papa mengamati sekelompok api berwarna putih di langit. Merasa tercengang. Dia bisa samar-samar merasakan bahwa atau itu area di sekitar api itu mengandung udara dingin yang dingin. Tentu saja, yang paling penting adalah bahwa atau itu di tengah nyala api. Sebenarnya ada pil obat berwarna hijau yang disembunyikan sebagian. Haha, sepertinya ini terlalu dini untuk membahas kekalahan. Keajaiban akan selalu terjadi pada saat-saat terakhir. Selain itu, hal seperti itu tidak pernah kurang pada orang ini. Hai Bodo menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia melihat gugusan api berwarna putih. Dia hanya tahu bahwa atau itu kemampuan Yan Li tampaknya sedikit kurang jika dia ingin mengalahkan monster kecil itu. Benar-benar teman kecil. Aku memang meremehkannya. Namun, mengapa dia harus membuat begitu banyak tikungan dan bergantian setiap kali dia berpartisipasi dalam kompetisi? Jia Lau bertepuk tangan dan tersenyum saat memuji. Pama juga berbagi perasaan yang sama saat dia mengangguk. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan mental yang kuat ketika menonton orang ini bersaing, seseorang mungkin akan benar-benar dipermainkan sampai seseorang mati. Dengan hanya satu kompetisi ini, hati sejumlah orang yang tidak dikenal diangkat hanya untuk dikecewakan dan kemudian diangkat sekali lagi. Sungguh orang yang menakutkan. Pada saat-saat terakhir, ia benar-benar dapat memikirkan metode seperti itu untuk melestarikan seluruh pil obat. Mustahil untuk tidak mengaguminya. Nalanji membelai janggutnya dan penuh pujian. Dada Nalan Yanran dengan lembut bangkit dan jatuh. Dia menghembuskan napas panjang yang tersumbat di dalam dadanya dan mengguk sedikit. Dengan segera, tangan putihnya menghapus keringat dingin di dahinya tanpa meninggalkan jejak. Dia tidak berharap bahwa atau itu kompetisi yang telah mencapai kesimpulan terdahulu saat ini mulai membuat pembalikan besar. Apa benda itu? Ekspresi Yan Li sangat gelap saat dia melihat nyala berwarna putih di langit. Dibandingkan sebelumnya, kegelisahan yang bahkan lebih besar menyelimuti hati Yan Li. Di tanah terbuka, api berwarna putih di udara mulai dengan cepat turun di bawah kekuatan hisap yang Xiaoyan telah dipancarkan. Mengikuti penurunannya, nyala berwarna putih menyala, permukaannya mulai menghilang dengan cepat. Pil obat berwarna hijau di dalamnya juga menjadi semakin jelas. Ketika pil obat itu hanya setengah meter dari telapak Xiaoyan, nyala api akhirnya benar-benar lenyap. Sebuah pil obat berwarna hijau yang secara akurat mendarat di dalamnya. Xiaoyan menarik tangannya kembali, menurunkan kepalanya. Xiaoyan melihat pil obat berwarna hijau di telapak tangannya yang telah mengalami banyak liku-liku agar berhasil memperbaikinya. Akhirnya, dia tidak bisa menahan mengangkat kepalanya dan menghirup udara yang agak dingin. Pil obat itu seluruhnya berwarna hijau dan seukuran mata naga. Di permukaan pil bundar, ada 3 garis, 1 hijau, 1 ungu, dan 1 putih yang disusun dengan sangat teratur. Saat Xiaoyan memegang pil obat, dia bahkan bisa merasakan energi bergelombang yang terkandung di dalamnya. Aku akhirnya berhasil. Senyum lega muncul di wajah pucat Xiaoyan. Sejak dia belajar keterampilan untuk memperbaiki obat, ini adalah pertama kalinya Xiaoyan telah mengeluarkan sejumlah besar kekuatan spiritual untuk memperbaiki pil obat. Apakah dia berhasil? Tingkat apa itu? Melihat senyuman di wajah Xiaoyan, putri kecil dan yang lain di dekatnya tidak dapat menahan diri untuk membuka mulut dan bertanya. Karena udara dingin, ini 3 line green spirit pill bahkan tidak melepaskan aroma pil ketika dibekukan oleh udara dingin. Oleh karena itu, putri kecil dan yang lainnya tidak tahu informasi persis dari pil obat yang Xiaoyan telah perbaiki. Tentu saja, bahkan tanpa aroma pil yang dipancarkan, mereka tidak cukup bodoh untuk berpikir bahwa atau itu semacam pil obat tingkat rendah. Xiaoyan tertawa pelan. Tatapannya menyapu wajah gelap Yan Li yang sedikit gelisah dan gelisah. Dia mengangkat pil obat berwarna hijau tinggi di udara, melirik Pama dan yang lainnya di panggung tinggi, sementara suaranya yang jernih terdengar di seluruh tanah terbuka. Tier 4 Medicinal Pill, Pil Green Spirit Saline. Haha, bagus. Mengincar pria muda di bawah yang telah mengangkat pil obat dengan tangannya,
Sementara dia berteriak dengan suara yang jelas, Pama tidak bisa lagi menahan kegembiraan di dalam hatinya dan tertawa keras dengan cara yang memuaskan. 3. Pilgrim Spirit 3 lain. Suara yang dibawa ke telinga Yan Li seperti guntur yang tiba-tiba meledak di dalam hatinya. Telinganya berdengung. Ekspresi awalnya bangga pada wajahnya langsung menjadi pucat. Tatapannya kurang hidup saat dia menatap pil obat berwarna hijau di telapak Xiaoyan. Dengan kaki yang lemah, dia akhirnya mendarat di punggungnya saat dia duduk di tanah. Meskipun Purple Heart Barrier Breaking Pill sangat kuat, Yan Li jelas tahu bahwa atau itu Sri Line Green Spirit Pill dengan Sri Pill Lines adalah tingkat yang jauh lebih tinggi. Tempat juara yang akan menjadi miliknya sekali lagi dipindahkan ke orang lain dalam waktu kurang dari 5 menit. Ini adalah keajaiban. Keajaiban yang diciptakan oleh seorang pria muda yang bahkan belum berusia 20 tahun. Bab ke-324. Evaluasi. Selain tawa Xiaoyan yang agak lemah namun cerah, seluruh tanah terbuka besar tidak memiliki suara lain. Siapapun yang pernah mendengar nama 3 jalur peloro hijau menatap pemuda di tanah kompetisi dengan ekspresi tertegun. Siapa yang akan menduga bahwa atau itu pemuda dengan penampilan yang biasa-biasa ini sebenarnya dapat mengandalkan kemampuannya sendiri, dan pada saat-saat terakhir, merebut kembali tempat juara yang akan jatuh ke tangan negara lain. Surga, dia benar-benar menyempurnakan 3 Line Green Spirit Pill. Tidak heran dia perlu mengubah nyala api beberapa kali. The Little Princess tanpa sadar menutup mulutnya dengan tangannya yang lembut. Suaranya dipenuhi kejutan yang sulit disembunyikan. Sebagai seorang alkemis, dia memiliki pemahaman yang lebih jelas daripada para penonton tentang betapa sangat sulitnya untuk memperbaiki dan seberapa besar kemungkinan kegagalan itu. Orang ini benar-benar menyembunyikan jenis api ketiga. Sudut mulut Teyuling berkedut. Matanya dipenuhi dengan keheranan yang sulit disembunyikan. Untuk menyempurnakan 3 Line Green Spirit Pill, seseorang membutuhkan 3 jenis api yang berbeda. Namun, api yang Xiaoyan telah gunakan sebelumnya hanyalah api berwarna hijau dan berwarna ungu. Jelas, yang terakhir telah menyembunyikan kemampuannya hingga saat-saat terakhir. Karena situasi tiba-tiba berubah secara dramatis dan tiba pada saat ini, putri kecil dan yang lainnya dengan jelas tahu bahwa atau itu jika pil obat di tangan Xiaoyan benar-benar pil 3 jalur hijau. Juara dari pertemuan besar ini waktu sekitar pasti akan terus mendarat di tangannya. Meskipun pil penghalang hati ungu bisa dikonsumsi 2 kali, daya tarik yang kuat dari 3 Line Green Spirit Pill yang bisa melompati 3 bintang ke depan sudah cukup untuk membuat orang mau mengambil resiko. Jika 2 Line Green Spirit Pill harus dibandingkan dengan Purple Heart Barrier Breaking Pill, itu mungkin bahwa atau itu banyak orang akan memilih yang terakhir karena harga yang harus mereka bayar untuk keduanya berbeda meskipun memiliki kemampuan yang sama untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Namun, jika yang pertama diubah menjadi Pil Green Spirit 3 lain, hasilnya akan sangat berbeda. Ini karena daya tarik untuk bisa melompat 3 bintang ke depan akan menyebabkan banyak orang mengambil risiko dan mencobanya. Meskipun hanya ada perbedaan meningkatkan kekuatan seseorang dengan 1 bintang di antara 2 pil, harus diketahui bahwa atau itu 3 Line Green Spirit Pill juga berguna untuk Doling. Di sisi lain, Heartbreaking Pill Purple Heart hanya berguna untuk Dadoshi. Pada titik ini, yang terakhir sudah jauh lebih rendah daripada 3 Line Green Spirit Pill. Oleh karena itu, 3 Line Green Spirit Pill tidak diragukan lagi akan memperoleh kemenangan ketika membandingkan antara 2 jenis pil obat. Oleh karena itu, Xiaoyan akan menjadi pemenang terakhir dan juara kali ini pada platform tinggi. Pama telah mengecilkan matanya. Namun, siapapun bisa melihat bahwa atau itu senyuman yang sulit disembunyikan telah muncul di dalam mata yang biasanya diisi dengan ketidaktertarikan. Pama tertawa lebar dan sekali lagi menyapu matanya ke seluruh tempat terbuka. Dia menatap wajah pucat Yan Li yang duduk dengan lemasnya di tanah. Dengan tertawa, dia berkata, "Aku pikir semua orang seharusnya sudah mendengar tentang pil 3 garis hijau dan pil penghalang hati ungu. Dalam hal ini, aku tidak berpikir bahwa atau itu aku perlu mengatakan apapun tentang yang mana dari mereka yang paling luar biasa. Apakah aku? Kekeh. Karena sudah seperti ini, maka aku akan mengumumkan bahwa atau itu juara dari Grand Chemis Grand Istana Kekaisaran Jiama musim ini adalah..." Tunggu sebentar. Saat dia mendengar suara yang terdengar di telinganya, wajah pucat Yan Li tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak dengan keras. Saat dia sedang terganggu, Pama sedikit mengernyit dan menatap wajah pucat dan mata merah Yan Li. Dengan suara dingin, dia berkata, "Apakah kamu memiliki sesuatu yang lain? Aku tidak percaya bahwa atau itu dia benar-benar telah menyempurnakan pil 3 garis roh hijau. Aku ingin secara pribadi memeriksanya." Yan Li mengarahkan jarinya ke Xiaoyan dan berteriak, "Maaf. Menurut aturan rapat utama, kamu tidak memiliki hak untuk memeriksa pil obat yang telah disempurnakan oleh pesaing lain."
Fuma menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lunak, "Hei, bagaimana kalau dia mengeluarkan pil obat lain yang penampilannya mirip dengan pil 3 garis hijau dan menyusun angka-angkanya? Jangan bilang kamu masih akan membiarkan dia menjadi juara." Sepertinya kamu membuat hal-hal sulit karena aku bukan citizen dari Kekaisaran Jiama. Namun, ada banyak orang di alun-alun ini hari ini. Aku pikir tidak lama kemudian, berita tentang kamu, Asosiasi Alchemis Kekaisaran Jiama, menyalahgunakan hak kamu sebagai penyelenggara untuk mencegah pemeriksaan pil obat, akan menyebar ke seluruh benua. Ketika saatnya tiba, Yanli dengan dingin tertawa. Sama seperti kata-kata Yanli jatuh, banyak orang di kursi penonton di sekitar tempat itu mulai berbisik secara pribadi di antara mereka sendiri. Menurut akal sehat, permintaan Yanli ini tidak terlalu banyak untuk dipenuhi. Sekarang bayangkan jika Asosiasi Alchemist memaksa Yanli untuk makan pil untuk berubah menjadi pria parubaya mendengar percakapan pribadi yang sedang dikirim dari sekitarnya. Ekspresi Pama merosot. Dia tidak berharap bahwa atau itu Yanli masih bandel ini bahkan pada saat ini. Setelah pertemuan besar selesai, akan lebih baik jika aku dapat menemukan kesempatan untuk. Setelah dia meninggalkan ibu kota, kedua tangan Jialau dimasukkan ke lengan bajunya saat dia dengan lembut bergumam. Jika dia dapat meninggalkan Kekaisaran Jiama hidup-hidup, aku tidak perlu terus menjadi ketua ini. Bibir Pama bergerak sedikit. Suaranya yang lembut dipenuhi dengan niat membunuh dingin yang sulit disembunyikan. Tampaknya Pama benar-benar marah oleh Yanli agar biasanya baik padanya. Untuk mengungkapkan kemarahannya, apa yang kita lakukan sekarang? Apakah kita benar-benar membiarkannya memeriksanya? Bagaimana jika pil obat Xiaoyan benar-benar memiliki beberapa masalah? Meskipun kemungkinan ini sangat kecil, situasi saat ini tidak memungkinkan terjadinya kesalahan sekecil apapun. Jialau dengan ragu-ragu bertanya. Pama terdiam. Meskipun ia memiliki keyakinan dalam Xiaoyan, sulit bagi siapapun untuk memastikan bahwa atau itu bagian dalam pil obat tidak menderita banyak kerusakan dari ledakan kuali obat beberapa saat yang lalu. Ketua Pama, karena dia perlu memeriksanya. Mengapa kamu tidak membiarkan dia melakukannya? Jika tidak, akan tampak bahwa atau itu kami bersalah. Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tersenyum kepada kelompok Pama yang penuh dengan keraguan. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Pama tersesak. Dia mengamati wajah tersenyum dan merenung sejenak. Akhirnya, dia tanpa dia berbicara. Baiklah, maka kita akan memeriksanya. Namun, orang yang melakukan pemeriksaan tidak dapat menjadi Yanli sendiri. Menurut aturan Grand Meeting, pesaing tidak memiliki hak atau otoritas untuk memeriksa hasil dari penyempurnaan orang lain. Menurut prosedur, beberapa orang tua dalam asosiasi akan dipilih. Tentu saja tidak pantas bagi orang yang melakukan pemeriksaan untuk terdiri dari sepenuhnya anggota asosiasi. Oleh karena itu, kami juga akan memilih beberapa Grandmaster terkenal yang merupakan alkemis independen dalam Kekaisaran Jiama dan memungkinkan mereka untuk datang bersama dan memeriksa hasil penyempurnaan pil. Semua orang. Ini seharusnya cukup untuk mendapatkan kepercayaan kamu. Bukan? Mendengar ini, ekspresi Yanli menjadi suram. Meskipun dia ingin mengatakan sesuatu lagi, dia dengan paksa mengendalikan dirinya. Saat ini, dia hanya berhasil menyebabkan Pama mengirim orang untuk membuat grup ujian karena dia meminjam penonton untuk melakukan tekanan. Namun, jika dia terus membuat hal-hal menjadi sulit, penonton di sekitarnya juga kemungkinan akan dapat melihat melalui triknya. Ketika saatnya tiba dan semua orang mulai beraksi, orang yang menderita akan menjadi dirinya sendiri. Aku tidak percaya bahwa atau itu pil obat kamu tidak menderita sedikit pun kerusakan setelah mengalami ledakan kuali obat. Yanli mengatupkan giginya dan dengan ganas menatap Xiaoyan dalam jarak yang cukup dekat. Sikapnya seperti serigala lapar yang putus asa. Tidak lama setelah aturan untuk pemeriksaan diputuskan, tim inspeksi yang terdiri dari 7 orang turun dari platform tinggi. Sebagian besar dari 7 orang ini adalah Grandmaster ahli kimia yang memiliki reputasi yang sangat baik di Kekaisaran Jiama. Mereka pada dasarnya di sekitar Tier 4. Oleh karena itu, hampir tidak ada keberatan bagi mereka untuk menjadi inspektur. Di bawah pengamatan dari tatapan yang tak terhitung jumlahnya, 7 orang perlahan berjalan lebih dekat ke tanah terbuka. Xiaoyan menyapu pandangannya atas mereka dan agak tertegun untuk menemukan bahwa atau itu orang yang memimpin kelompok itu sebenarnya Eotul. Kelompok pengawas pertama kali datang ke sisi Yanli. Mereka mengambil Purple Heart Barrier Breaking Pill dari tangannya. Setelah itu, mereka membentuk lingkaran dan menggunakan persepsi spiritual mereka untuk menyelidiki tingkat obat pil dan untuk memeriksa apakah ada cacat. Setelah pemeriksaan berlangsung selama hampir 5 menit, Eotul mengambil kembali pil obat dan melemparkannya kembali ke Yanli. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan berkata dengan lemah ke arah kursi di kedua sisi.
Pil penghalang panggangan hati ungu berhasil disempurnakan dan tidak ada cacat. Apakah kamu masih perlu mengatakan hal-hal yang tidak perlu seperti itu? Buru-buru dan pergi dan periksa pil Green Saline Green Spirit, milik sesama orang itu. Yanli memegang pil obat sambil mendorong dengan sikap tidak sabar. Eotu dengan dingin menatapnya. Sudut matanya melayang melewati Purple Heart Barrier Breaking Pill yang dipegang Yanli di tangannya. Musur aneh yang tidak bisa dideteksi oleh siapapun tiba-tiba terbentuk dari menarik di sudut mulutnya. Setelah benar-benar memeriksa pil obat Yanli, Eotu dan yang lainnya memeriksa semua pil obat yang telah disempurnakan oleh para pesaing yang bersedia mengeluarkannya. Ini termasuk putri kecil dan Liu Ling. Selain warna pil obat mereka yang tidak terlalu murni, tidak ada terlalu banyak masalah dengan mereka. Setelah mereka memeriksa pil obat putri kecil, tim inspeksi akhirnya datang ke depan meja Xiaoyan di depan puluhan ribu pasang mata. Xiaoyan memberi Eotu senyuman dan menyerahkan pil Green Spirit Sri lain yang ada di tangannya. Eotu menerimanya dengan kedua tangan dan dengan lembut berkata, "Anak kecil yang sangat baik, kamu telah melakukannya dengan baik." Setelah menerima pil obat, tim 7 orang Eotu sekali lagi membentuk lingkaran kecil. Di bawah tatapan, semua orang mereka bergantian untuk memeriksanya dengan hati-hati. Ekspresi di wajah mereka tampak agak serius. "Outmo, mengapa kamu tidak mengumumkan hasilnya kali ini?" Setelah pil obat diberikan sekali lagi kembali ke tangan Eotu. Eotu tiba-tiba tersenyum dan berbicara kepada seorang lelaki tua yang kepalanya putih salju. Orang tua ini yang dipanggil sebagai Outmo bukan anggota asosiasi alkemis, tapi reputasinya di Kekaisaran Jiama cukup hebat. Ini karena dia secara kebetulan adalah juara dari salah satu grand pertemuan alkemis sebelumnya. Mustahil untuk tidak mengaguminya. Setelah melihat begitu banyak pertemuan besar, Grand Meeting musim ini adalah yang paling membangkitkan semangat. Orang tua berambut putih itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia tiba-tiba berbalik ke arah kursi penonton di belakangnya. Setelah terdiam sesaat, dia akhirnya tertawa samar. Pemeriksaan telah selesai. Meskipun sedikit memalukan mengatakan ini, aku tidak keberatan melakukannya. Pil Green Spirit 3 lain yang telah dimurnikan oleh teman muda Yan Xiao ini telah mencapai kesempurnaan yang bahkan tidak dapat aku capai. Meskipun anak kecil ini masih muda, potensinya tidak terbatas. Aku pikir bahwa atau itu melampaui Guhe di masa depan sepenuhnya dalam jangkauan. Evaluasi tak terduga tiba-tiba dari pria tua berambut putih ini secara langsung menyebabkan seluruh tanah terbuka untuk menjadi benar-benar diam sepenuhnya. Wajah semua orang tercengang saat mereka menatap Xiaoyan yang wajahnya sama-sama terkejut karena evaluasi pria tua itu. Posisi pil King Guhe dalam Kekaisaran Jiama hampir mencapai puncak. Di mata para alkemis yang tak terhitung jumlahnya, dia seperti gunung besar yang tak dapat diatasi. Namun, pada saat ini, di depan puluhan ribu orang, lelaki tua itu sebenarnya telah benar-benar mengumumkan bahwa, atau itu seorang pemuda yang baru berusia sekitar 20 tahun akan melampaui gunung besar yang sulit didaki. Terlepas dari apa alasannya, nama Yan Xiao akan keluar dari momen ini, kibaskan seluruh Kekaisaran Jiama. Bab ke-325. Akhir dari pertemuan besar keheningan di tanah terbuka berlangsung lama sebelum akhirnya pulih secara bertahap. Mo tua ini telah menjadi terkenal di Kekaisaran Jiama lebih awal dari Guhe. Jadi evaluasinya secara alami akan membawa beban yang signifikan. Oleh karena itu, selain sekelompok kecil orang, tidak banyak yang merasa bahwa atau itu dia membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Ekspresi Yanli berwarna hijau. Evaluasi Outmo tidak diragukan lagi secara tidak langsung menegaskan bahwa atau itu Sri Line Green Spirit Pill yang Xiaoyan telah perbaiki tidak memiliki masalah sedikit pun. Dalam hal ini, dia benar-benar kehilangan waktu ini. Yanli mengepalkan tinjunya dan melambaikan lengan bajunya, menyimpan kuali obat di atas meja batu di dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia tidak memiliki keraguan sedikit pun saat dia berbalik dan buru-buru pergi di bawah tatapan waspada dari sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Suara gelap yang ditembakkan dari mata 3 kelompok pria pama telah membuatnya mengerti bahwa atau itu jika dia tidak mengambil kesempatan untuk pergi sekarang, sepertinya dia akan selesai ketika Pama dan yang lainnya telah menyelesaikan semuanya di sini. Pada platform tinggi, Pama memasukkan kedua tangannya ke lengan bajunya, dan dengan acuh tak acuh menyaksikan Yanli bergegas keluar dari tanah terbuka. Dia tidak bisa menahan tawa dingin saat dia bertanya, "Kamu berpikir untuk pergi sekarang? Bukankah sudah sedikit terlambat? Apakah kita perlu mengikutinya karena kita tidak dibutuhkan di sini?" Hai Bodong tersenyum dan bertanya, "Tidak perlu." Pama menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil tersenyum, "Aku sudah menginstruksikan Eotu untuk melampirkan jejak spiritual pada pil obat Yanli saat dia memeriksanya. Dia tidak bisa lari.
Asosiasi Alchemist Kekaisaran Cuyun akan mengalami kerugian besar kali ini. Tidak mudah mengasuh seorang Grandmaster Alchemist tingkat 4. Jia Lao tersenyum dan berkata, senyumnya agak sombong, karena mereka datang. Mereka seharusnya sudah siap untuk konsekuensi seperti itu. Pama tersenyum. Dia menatap tanah terbuka dan terbatuk sedikit. Setelah menunggu semua tatapan mengarah ke arahnya, dia berkata dengan senyum dan suara yang jernih, karena pemeriksaan telah selesai. Aku sekarang akan mengumumkan bahwa, atau itu juara untuk musim ini. Tangan Pama melebar dari lengannya dan jarinya menunjuk ke arah pria muda kurus dan pucat di tanah terbuka. Orang itu adalah Yan Xiao. Saat suara Pama mendarat, lolongan mendadak menusuk telinga tiba-tiba terdengar dari kursi penonton. Banyak orang yang begitu bersemangat sehingga wajah mereka memerah ketika mereka berdiri dari tempat duduk mereka dan melambai-lambaikan barang-barang di tangan mereka. Dalam sekejap, seluruh plaza turun ke lautan yang berisik dan bersemangat. Tidak mengherankan bahwa atau itu penonton akan menjadi bersemangat dan liar ini. Kontes kali ini berbeda dari Grand Meeting lainnya. Dalam Grand Meeting yang lalu, selalu ada para alkemis di dalam kekaisaran yang berjuang untuk tempat juara. Oleh karena itu, para penonton tidak memiliki perasaan yang terlalu kuat untuk bersatu melawan musuh bersama. Kali ini, bagaimanapun, Yan Li, yang tiba-tiba menjadi kuda hitam yang hampir menjadi juara, menyebabkan warga Jiama Empire ini dirangsang oleh perasaan mereka tidak ingin membiarkan orang dari negara lain mengambil tempat juara di tempat mereka sendiri. Negara, lagi pula, tidak satupun dari mereka ingin melihat pertemuan besar yang dilakukan negara mereka sendiri yang akhirnya memungkinkan negara lain, terutama negara musuh, untuk mendapatkan kehormatan sebagai yang paling berhasil. Ini karena kehormatan yang akan didapat orang-orang itu akan dibangun di atas rasa malu dari Kekaisaran Jiama. Sama seperti Yan Li hendak menjadi juara, Xiaoyan sekali lagi membuat kembali dan merebut kembali tempat juara yang akan meninggalkan negara itu. Dari sudut pandang penonton di sekitarnya, tindakan ini tidak diragukan lagi adalah sebuah harapan yang tersebar di saat ketika hal-hal sangat suram. Oleh karena itu, warga Jiama Empire di tanah terbuka yang tidak terganggu oleh emosi sepenuhnya normal. Tentu saja, Xiaoyan, yang telah mengikuti kehendak orang-orang dan mengalahkan Yan Li untuk menjadi juara, akan secara alami dan dengan sangat mudah mendapatkan rasa hormat dan perhatian dari banyak orang. Setelah hari ini, nama Yan Xiao akan bergema di seluruh kekaisaran. Dari sudut pandang tertentu, Yan Li telah berkontribusi besar untuk Xiaoyan yang mampu memperoleh ketenaran yang tak terduga semacam ini. Tanpa penampilan tiba-tiba, Xiaoyan paling tidak menjadi juara biasa di hati orang-orang bahkan jika dia menang. Waktu antara pertemuan agung yang diadakan setiap 8 tahun bukanlah panjang atau pendek. Itu alami untuk most orang-orang di penonton untuk melihat acara 7 kali dalam hidup mereka. Oleh karena itu, makna di balik kemenangan dengan Yan Li versus tanpa dia akan sangat berbeda. Partisipasi dan kegagalan Yan Li telah membantu meningkatkan reputasi Xiaoyan, yang terakhir mungkin tidak terlalu peduli tentang reputasinya. Tapi setidaknya, ketika orang-orang akan membahas pertemuan Grand Alchemist di masa depan, pria muda yang disebut Yan Xiao, yang pernah mengubah arus, akan muncul pertama di benak setiap orang, dan kata-kata mereka akan mengandung rasa hormat yang layak. Haha, aku tahu bahwa atau itu bocah kecil ini akan menjadi pemenang terakhir. Nalanji tidak bisa menahan diri dan tertawa terbahak-bahak saat dia menyaksikan tatapan penuh hormat yang penuh hormat, menyembah, dan bahkan penuh hormat menunjuk ke arah Xiaoyan, yang mengemasi beberapa bahan obat yang tersisa di atas meja batu. Seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Ya, Nalan Yanran menganggukkan kepalanya sedikit. Matanya yang cantik menatap lelaki muda yang tampak besar di seluruh lapangan meskipun kurus dalam ukuran. Wajahnya yang acuh tak bisa tidak menunjukkan senyum aneh. Dia benar-benar luar biasa. Dia luar biasa. Nalanji mengecupkan bibirnya dan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, ada kemungkinan bahwa atau itu setiap kelompok atau kekuatan dengan kemampuan tertentu akan mulai memperluas cabang zaitun kepada bocah kecil ini. Evaluasi dari Owot Mo sebelumnya benar-benar telah memasuki hati banyak orang. Apa yang dia katakan itu benar. Meskipun aku tidak bisa mengatakan dengan pasti bagaimana Yan Xiao akan berkembang di masa depan, mampu menyempurnakan 3 line Green Spirit Pill di usia ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dicapai oleh El Guhe saat itu. Nalan Yanran dengan lembut mengatakan, matanya yang terang berputar saat dia berkata sambil tersenyum, jika aku bisa membuatnya bergabung dengan Misty Cloud Sack, aku takut bahwa atau itu prestasinya di masa depan akan lebih besar dari Elder Guhe. Hei, kenapa? Apakah kamu berencana membantu Misty Cloud Sack menarik orang-orang? Mendengar ini, Nalanji memutar matanya dan berkata,
Jangan katakan bahwa atau itu aku tidak mengingatkan kamu. Hubungan orang ini dengan Yafei dari klan primer tampaknya sedikit intim. Gadis itu memang sumber masalah yang bisa menyebabkan pria menjalani cobaan paling berat untuknya. Tampaknya ada cukup banyak kesulitan jika kamu ingin menarik Yan Shao darinya. Jangan lupakan sikap seperti apa yang Yan Shao miliki terhadap kamu. Mendengar kata-kata Nalanji, Nalan Yanran sedikit merajut alisnya. Dia agak kesal dan tidak yakin. Aku juga tidak yakin apa masalahnya. Aku terus merasa bahwa atau itu dia tampaknya memiliki prasangka besar terhadap aku. Ketika dia melihat aku, dia tampak dingin dan acuh tak acuh. Tetapi ketika dia bersama Yafei atau bahkan Yao Ye, dia bisa tersenyum dan mengobrol sedikit. Tetapi setelah aku bergabung, dia langsung berubah menjadi es. Nalan Yanran memang sedikit putus asa. Jika seseorang membandingkan status mereka, miliknya jauh lebih besar daripada Yafei dan bahkan Yao Ye. Jika seseorang membandingkan kecantikan, dia yakin bahwa atau itu dia tidak akan kalah dengan dua wanita. Namun, Yan Shao hanya mengabaikannya. Di antara mereka mengejar Nalan Yanran, tidak ada kekurangan dari mereka yang memilih untuk memilih pendekatan yang berbeda dan sengaja bertindak dingin terhadapnya. Sayangnya, orang-orang yang mencoba bertindak dingin ini diperhatikan oleh Nalan Yanran karena akting mereka yang buruk dan masuk daftar hitam. Oleh karena itu, Nalan Yanran memang memiliki pengalaman menangani orang-orang yang berpura-pura dingin. Namun, ketika dihadapkan dengan Xiao Yan, dia benar-benar merasakan kedinginan dan bahkan kebencian dalam kata-kata pihak lain. Dia membenciku. Saat dia memikirkan ini, ekspresi aneh muncul di wajahnya yang cantik. Ini benar-benar pukulan besar bagi seseorang seperti dia yang disukai oleh surga. Sepertinya aku tidak menyinggung dia sebelumnya. Bukan? Nalan Yanran tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya saat dia bergumam di dalam hatinya. Lupakan saja, aku akan meninggalkan para sesepuh sekte atau guru untuk menyelesaikan masalah ini. Orang ini, kamu bisa memberitahu aku apa yang aku lakukan yang telah menyinggung kamu. Aku juga tidak yakin mengapa dia memperlakukan kamu dengan cara ini. Namun, ketika kamu berhubungan dengannya di masa depan, cobalah yang terbaik untuk melunakkan sikap kamu. Jangan hanya membawa identitas kamu sebagai pemimpin sekte muda dari Mystic Cloud Sack untuk menekan orang. Beberapa pria yang memiliki kemampuan dan karakter yang kuat biasanya menjaga jarak hormat dari wanita sepertimu. Nalanji menggelengkan kepalanya dan berkata, kapan aku menggunakan posisi aku sebagai pemimpin sekte muda untuk menindasnya? Mendengar ini, Nalan Yanran tidak bisa tidak merasakan ketidakadilan. Sepertinya dia telah mempertahankan sikap sopan sejak dia bertemu Yan Xiao di rumah klan Nalan. Bagaimana aku tahu? Nalanji tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia tidak terus terjerat dengan pertanyaan ini. Sebaliknya, tatapannya beralih ke pria muda di tanah terbuka yang diberi ucapan selamat oleh banyak orang di sekitarnya. Telapak Xiaoyan mendukung dirinya di atas meja batu. Teriakan gembira muncul seperti banjir bandang ketika mereka ditularkan ke telinganya. Ini menyebabkan dia perlahan menghembuskan napas, berbalik, dan mengangkat kepalanya untuk melihat Pama yang tersenyum padanya. Tuan Yan Xiao, selamat. Putri kecil tersenyum saat dia berjalan dan berbicara kepada Xiaoyan. Aku hanya beruntung. Xiaoyan tersenyum dan berkata, sekali lagi, dia menggunakan alasan yang sama dengan yang dia gunakan berkali-kali. Dalam cara apa keberuntungan itu baik-baik saja? Ini adalah kemampuan sejati kamu, kekeh, jujur. Bahkan kakak Liu Ling dan aku sangat mengagumi kamu. Putri kecil tertawa pelan. Xiaoyan mengangkat matanya dan menyapu mereka di Liu Ling tidak jauh, yang sedang menatap yang pertama. Ketika Liu Ling melihat bahwa atau itu Xiaoyan telah menoleh, dia sesaat hilang. Segera, senyum jelek yang hampir tidak bisa dianggap sebagai ramah muncul di wajah Liu Ling. Yang terakhir bahkan menangkupkan kedua tangannya secara kaku. Untuk Liu Ling yang biasanya sombong untuk dapat melakukan etiket seperti itu. Sepertinya dia benar-benar menerima kemampuan Xiaoyan. Kali ini, tidak ada keluhan atas kehilangan aku. Setelah aku kembali setelah ini, aku akan fokus sepenuhnya pada belajar dari guru. Aku benar-benar terlalu arogan di masa lalu. Aku berharap bahwa atau itu aku masih akan memiliki kesempatan untuk bersaing dengan Tuan Yan Xiao di masa depan. Liu Ling berjalan menuju Xiaoyan dan dengan lembut berkata, setelah mengalami grand meeting ini, karakternya menjadi kurang angkuh. Harus ada peluang semacam itu. Tempat ini jika terlalu berisik, aku akan mengambil cuti aku dulu. Jika kita memiliki kesempatan di masa depan, mari kita bertemu lagi. Xiaoyan tersenyum dan menyapu pandangannya ke atas tanah kompetisi di mana dia telah mengalami persaingan yang menggetarkan jiwa ini. Setelah itu, dia mengucapkan selamat tinggal pada putri kecil dan Liu Ling sebelum berjalan keluar dari tanah terbuka sesuka hatinya. Karena grand meeting sudah berakhir,
Tidak ada gunanya tinggal di belakang untuk menerima sorak-sorai dan tepuk tangan yang tak terhitung jumlahnya. Dia masih cemas untuk menemukan Pama dan mendapatkan hadiah untuk sang juara. Formula obat Toing Spirit Pill. Ah, mari kita pergi juga. Saat Liu Ling menatap punggung Xiaoyan yang perlahan menghilang di bawah jalan. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berkata kepada putri kecil. Setelah itu, dia perlahan mengikuti Xiaoyan. Ketika ketiga orang itu bergantian pergi, Grand Meeting Alchemist, yang telah menjadi acara yang paling menarik perhatian di ibu kota, akhirnya berakhir. Bersambung ke bab selanjutnya.